Ustadz, saya ingin bertanya mengenai nama 4 pintu surga, yaitu pintu puasa, royan, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah. Ya, pertanyaannya, selain itu, apalagi pintu-pintunya? Jadi gini Bu, ya, kan di dalam kajian, ya, dalam kajian Al-Hikmah, saya bahas tentang pintu-pintu surga, ya kan? Saya bahas tentang pintu-pintu surga. Nah, di situ dibahas. Ibu, kalau Ibu cermati kan saya cantumkan, selain yang 4 ini, masih ada pintu-pintu yang lainnya. Pintu tobat, ya, pintu istighfar, pintu zikir. Kan saya bahas tentang kunci, ya. Di Al-Hikmah itu saya bahas apa? Kunci pembuka pintu surga. Kalau surga itu diumpamakan sebuah ruang yang ditutup, ya, ditutup. Nah, kita digembok gitu loh. Saya sudah berikan kepada Anda 8 kunci. Ya, di antaranya apa? Zikir kepada Allah. Yang dimaksud dengan zikir kepada Allah bukan sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya bahas waktu itu apa? Termasuk zikir kepada Allah itu kita meninggalkan dosa saat tahu, sadar ini perbuatan dosa. Saya lagi ngegosip. Astagfirullah, ini Allah nggak suka nih dengan cara begini. Saya tinggalkan dosa. Bukankah meninggalkan dosa, ya, itu merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda, teman-teman sekalian, jangan artikan zikir itu sempit, cuma baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya dapat proyek. Ini menggiurkan. Tapi ternyata ya Allah, di situ saya harus nyogok si ini, nyogok si itu. Saya tolak. Kenapa Pak Am? Ini enggak. Sebab kalau caranya begini belum apa-apa, sudah ditentukan Bapak ini kasih 10%, Bapak itu kasih 3%, Bapak itu enggak. Ih Pak Am, ini menggiurkan. Enggak. Terima kasih. Saya mau cari yang halal. Nah, ini namanya zikir kepada Allah. Jadi ketika di mata saya ada sebuah proyek duniawi yang begitu menggiurkan, tapi jelas-jelas di situ, ya, dari awal itu sudah apa ya? Sudah ditentukan. Pak, kasih si ini sekian persen, kasih si ini sekian persen, biar saya penyambungnya itu 5%. Enggak. Terima kasih. Saya sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang namanya zikir itu bukan subhanallah, alhamdulillah, bukan itu semata. Kalau itu mah gampang atuh, ya. Orang non-muslim juga suka bilang alhamdulillah ya, gitu kan. Orang non-muslim kan sekarang suka ada yang begitu. Alhamdulillah kita sehat-sehat aja. Kalian gimana? Subhanallah ya, gitu. Itu orang non-muslim juga bisa atuh. Kalau Anda artikan zikir cuma alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir itu sebuah sikap di mana kita menjauhi dosa karena ingat bahwa Allah nggak suka dengan yang kita lakukan. Saya meninggalkan gosip, saya ingat sama Allah. Allah tuh nggak suka kepada orang yang menggosip. Saya meninggalkan yang berbau riswah, yang berbau menyogok. Kenapa? Saya tahu Allah melaknat orang-orang yang suka menyogok. Udahlah, saya tinggalkan usaha-usaha yang ada sogok menyogok itu. Saya ingin bersih saja. Nah, itu Anda zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada mahasiswa yang ketika dia mengerjakan tugas, dia jujur, dia tidak melakukan manipulasi, copy paste dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang menipu itu dimurkai Allah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umatku, kata Rasul. Ada mahasiswa yang dia jujur, ya mungkin dia harus mengulangi kuliah itu karena tidak lulus, tapi ya karena memang kemampuan saya begitu, ya saya ulangi lagi misalnya, ya. Tapi ada juga mahasiswa yang dapat nilai A, tapi sebenarnya bukan pekerjaan dia. Pekerjaan orang lain yang diaku oleh dia. Nah, itu artinya dia tidak zikir kepada Allah. Ini pintu surga. Gitu, ya. Jadi pintu surga itu, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di Al-Hikmah webinar, Bu. Kalau yang 4 yang Ibu sebut itu mas salah di antaranya.
orang masuk surga dengan amal soleh. Yaitu yang tadi, ya bisa lewat pintu tahajud, bisa lewat pintu sedekah, bisa lewat pintu jihad mencari ilmu, jihad mencari nafkah. Itu mah masuk dalam satu item, yaitu mengisi hidup dengan amal soleh. Masih ada item-item yang lainnya. Poin-poin yang lainnya masih banyak. Nah, Ibu coba lihat lagi catatan kajiannya ya. Ibu lihat lagi catatan kajiannya supaya lebih paham. Wallahu a'lam bissawab.